Al-Hidayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kultum saya pada hari ini karena ini masih bulan Syawal, kami sampaikan sebagaimana ajaran Rasulullah untuk saling mendoakan. Untuk saling mendoakan semoga amalan kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajaran itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang diajarkan. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa target kita dalam puasa itu adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Ini yang penting kita pahami supaya kita bisa merealisasikan ketakwaan ini dalam 11 bulan ke depan. Karena setelah itu datang lagi yang namanya poso. Maka targetnya 11 bulan itu kita realisasikan supaya kita tetap istiqomah di dalam keimanan ketakwaan itu. Karena kalau kita sudah bisa istiqomah, maka Allah akan berikan kabar gembira. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, kemudian istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, bergembirakanlah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Ini istiqomahnya. Maka diharapkan istiqomah itu penting. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya ketakwaan yang kita perjuangkan di bulan Ramadan kemarin itu sebenarnya adalah fitrahnya manusia. Nah, sifat dasarnya manusia itu orang baik, orang beragama. Beragamanya nggak main-main. Beragamanya dengan lurus. Artinya konsekuen, tidak main-main dalam beragama. Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Maka disebutkan oleh Allah dalam Quran itu fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Kalau menghadap agama secara lurus ya melakukan agama itu dengan benar. Fitratallahi lati fatarana sa'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, fitrahnya, sifat dasarnya makhluk yang beragama dengan lurus. Beda kalau kita misalnya sifat dasarnya ulo itu kayak apa? Jahat. Kalau penyelenggaraan penyidik dicatek sih. Sifat dasar. Tapi manusia tidak. Manusia itu sifat dasarnya adalah orang baik, beragama. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah, tetap diberikan kepada manusia seperti itu. Zalikat dinul qayyim, tetapi kebanyakan dan itulah agama yang lurus, walakina aksarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak ngerti. Itu fitrah manusia. Lah poso itu sebenarnya mengembalikan jati dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya. Akan tetapi ketika setelah lahir itu bisa salah pergaulan. Kalau salah pergaulan bisa terkontaminasi oleh siapa yang digauli itu. Terutama terhadap hati-hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak pernah ingat kepada Allah. Kalau hati yang tidak pernah ingat kepada Allah itu mudah terkontaminasi. Kalau kumpul dengan penjudi jadi penjudi.
Kalau kumpul dengan penipu jadi penipu dan seterusnya. Pasti terkontaminasi karena nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Nah, oleh karena itu Allah memberikan kesempatan, memberikan dispensasi untuk bisa baik kembali. Dengan jalan apa? Bertobat. Karena setelah terkontaminasi tadi bisa jadi orang itu biasa sholat jadi nggak sholat, biasa takwa jadi nggak takwa gitu. Maka Allah berikan kesempatan munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang yang musyrik. Orang musyrik ini penting kita ketahui karena apa? Ajaran dibawa oleh Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad itu tauhid, lawannya adalah syirik. Kalau orang melakukan kesyirikan, maka Allah tidak akan mengampuni. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik, kecuali mereka itu taubat sebelum mati. Seperti Umar bin Khattab itu orang-orang musyrik, tapi setelah taubat hilang semua. Makanya dijaga. Lah, musyrik itu kayak apa? Ternyata macam-macam musyrik itu. Ya, syirik apa? Riya bisa jadi syirik. Kalau kita menyembah selain Allah juga bisa jadi syirik. Termasuk memecah belah agama itu juga jadi syirik. Maka disebutkan tadi, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang musyrik itu di situ disebutkan orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian. Tiap bagian merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, sekarang ini banyak pekeromangan bisa memecah belah agama. Nah, sekarang ini rawan, terutama perbedaan Rioyo kemarin sudah itu. Karena ucapan-ucapan itu. Kalau Muhammadiyah itu kan tidak pernah, ngafir ngomongnya nggak pernah, nyesatkan orangnya tidak pernah. Kalau beda pendapat apa prinsip Muhammadiyah? Diam. Karena apa? Kalau orang sudah mencapai derajat mujtahid, nek bener bijine loro, nek salah bijine siji. Tidak pernah mengkafirkan. Nah, kalau ada orang yang ngomong si macam-macam kan jadi pecah, macam jadi retak dan sebagainya. Ini disayangkan. Bisa jatuh kepada kemusyrikan kalau kita membanggakan kelompok. Sebagaimana yang disebutkan tadi itu bisa jatuh kepada musyrik. Yang dibanggakan apa? Keimanan kita. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Jadi saya lihat dewasa ini sekarang ini ada dua pemicu yang menyebabkan berpecah. Satu, pernyataan siapa yang mengumumkan hari raya selain pemerintah haram. Ini menjadi heboh. Ya, termasuk juga masalah Syiah Sunni. Itu juga menjadi repot sekarang. Kemarin itu saya juga WA sampai melenger ya. Masalah Syiah Sunni. Ya, orang tetap bertahan masalah Syiah itu jelek. Itu akhirnya tetap menjadi apa? Menjadi pecah-pecah. Padahal saya itu sekarang ini ada orang ngirimi buku ya, buku tentang Syiah, klarifikasi tentang Syiah itu kayak apa. Selama ini informasi itu tidak berimbang. Orang Sunni bagaimana menjelekkan orang Syiah itu luar biasa, tapi Syiah tidak pernah balas. Jadi artinya apa? Informasi yang tidak berimbang. Nah, yang tidak berimbang ini belum tentu tuduhan itu benar. Itu dianalogikan ketika Nabi Yakub yang memiliki anak namanya Nabi Yusuf dan saudara-saudara yang lainnya, CC ibu. Orang CC ibu ini menginformasikan kepada Nabi Yakub itu bahwa Yusuf dimakan macan. Sedih hatinya. Tapi Yakub ngerti, nek anak ini bejo. Tapi Yusuf menang. Apa? Nabi Yakub diam, tidak membuka. Dibiarkan saja karena dia menganggap belum saatnya. Nah, saat itu terbuka kan ketika ada paceklik di Mesir itu.
sampai Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Terbukti bahwa Nabi Yusuf tidak mati. Tapi bapaknya ngerti, tapi diam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi informasi itu tidak berimbang. Nah sekarang ini ada klarifikasi. Tidak seperti yang dibayangkan seperti itu. Ya. Nah, kalau saya lihat, justru yang membela orang Sunni itu orang Syiah. Panjenengan tahu bagaimana di Palestina itu yang digempur karo Israel, yang bela siapa? Yang memerangi Israel siapa? Orang Syiah. Sementara kita yang mengklaim diri paling Sunni tidak pernah berbuat apa-apa. Loh gini kok ngelokno Syiah itu? Nah, saya bukan Syiah, bukan. Tapi mari kita persatukan. Perbedaan pendapat silahkan, tidak masalah. Tapi persatuan kita pegang terus. Kalau podo-podo jahat wong Sunni yo jahat. Kok bisa? Loh yang membunuh cucunya Nabi itu siapa? Membunuh Hasan Husain itu siapa? Orang Sunni itu. Makanya kalau di Iran itu diperingati dengan namanya peristiwa Karbala. Karbala itu mengenang bagaimana orang Sunni membunuh cucunya Nabi Hasan Husain itu. Lalu bagaimana? Podo ae, Pak. Karena masalah Syiah Sunni itu persoalan politik awalnya itu sampai sekarang mengakar. Kenapa kita nggak bisa bersatu untuk gempur Israel misalnya? Wong Yahudi saja dulu kan memusuhi Nasrani. Makanya ketika Nabi Isa itu hidup, yang akan membunuh itu orang Yahudi. Sampai disalib maka dibunuh lalu diselamatkan oleh Allah, diangkat. Lho saiki kok iso bolo Nasrani gempur Islam? Bisa loh. Kenapa kita nggak bisa? Kita itu banyak dikerjai. Ya. Jadi makanya kita itu diharapkan persatuan umat ini supaya tetap ada pada kita. Kalau kita hanya sedikit-sedikit begitu, sudah. Nggak pernah ada persatuan umat Islam. Sejak dulu ya begitu, geger. Nggak pernah bersatu. Seandainya umat Islam di Indonesia ini bersatu, luar biasa. Ya. Jadi kita juga nggak usah berkecil hati, tapi kita harus bersikap dewasa dengan tuduhan-tuduhan semacam itu, karena Muhammadiyah itu didirikan tidak untuk pribadi. Muhammadiyah itu didirikan untuk umat. Jangan tahu, ketika di Sumatera terjadi banjir, Muhammadiyah nyumbang berapa? 70 miliar. Ditambah lagi dari Jawa Timur itu 11 miliar, 11,5 miliar. Jawa Tengah 15 miliar. 100 lebih miliar. Nggak pakai teriak-teriak. Nggak pakai teriak-teriak saya paling Pancasilais, tidak. Tapi mereka yang teriak paling Pancasilais nggak muncul. Delesep semua. Ini Muhammadiyah. Maka kita misalnya membantu Muhammadiyah itu nggak ada ruginya. Dan juga harus dipahami juga bahwa dengan keimanan itu sebenarnya bermuhammadiyahnya harus lebih hebat. Karena apa? Muhammadiyah itu didirikan karena spirit Quran. Quran surat 3 ayat 104. Itu spiritnya. Berarti kalau kita berada di komunitas Muhammadiyah atau jadi pengurus Muhammadiyah, itu artinya kita sudah melaksanakan Quran surat 3 ayat 104. Ya. Jadi sampai 100 tahun lebih Muhammadiyah itu berdiri. Karena apa? Yang menggerakkan ini orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak ada yang dibayar. Sampai 100 tahun lebih. Perkembangan Muhammadiyah panjenengan lihat, sudah ada di 31 negara. Bahkan sekarang ini membeli gereja di Madrid untuk dijadikan masjid. Luar biasa perkembangan. Itu semua untuk umat, tidak untuk pribadi. Tidak ada orang Muhammadiyah itu yang soge pokoknya jadi pengurus Muhammadiyah. Tidak ada. Dan tidak pernah geger pokoknya kepemimpinan, tidak ada. Karena apa? Tidak ada dibayar. Orang jangan nggak gelem. Ya beda kalau ada uangnya ya. Yuk jadi royokan. Itulah kekuatan Muhammadiyah.
Jadi kita harus bangga dengan bermuhammadiyah ini karena apa? Sebenarnya saya belum ngomong masalah bagaimana penetapan hari raya Idul Fitri. Kita orang Muhammadiyah harus ngerti. Kalau tidak kita jadi bingung. Kok jadi beda pendapat dan sebagainya. Kita harus ngerti semuanya. Tapi karena ini mengingat kultum ya, jadi nggak bisa banyak. Ya nanti kalau terlalu lama kok dipetai. Jadi saya kira itu masukan bagi kita sebagai orang yang baru melaksanakan poso yang insya Allah diampuni dosa kita dan menyandang predikat takwa, dan takwa ini kita realisasikan di dalam 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan keimanan kita semakin mantap dan Allah janjikan kepada orang takwa surga. Mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.